Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nabihi nasta'in wa ala umuri dunya wadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma jalil Qur'ana fi dunya qarinan wa fil qabri munisan wa fil qiyamati syafi'an. Anak-anakku, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, sekarang kita akan belajar materi BTQ tentang keutamaan Al-Quran ya. Bab 4 tentang keutamaan Al-Quran. Apa saja yang akan kita pelajari pada pembahasan ini ya? Tujuannya apa? Yaitu kalau misalkan tujuan dari pembelajaran ini, yang pertama mengetahui keutamaan Al-Quran, menjelaskan keutamaan dan fadilah Al-Quran. Kemudian yang ketiga mempraktikkan tindakan yang mencerminkan keutamaan Al-Quran. Yang keempat membaca surat. Nah, di sini suratnya yang sudah disiapkan di dalam buku paket adalah surat Al-Bayyinah. Sebelum kita belajar selanjutnya, kita bacakan dulu basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini anak-anak kalau misalkan di buku paket ada di halaman 69. Halaman 69, coba perhatikan. Anak-anak boleh dibuka juga bukunya ya di rumah ya. Bapak akan bacakan dan jelaskan. Mari membaca. Keutamaan membaca Al-Quran. Rukun iman yang ketiga adalah beriman kepada kitab suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab suci yang terakhir dan utama yang harus kita imani sebagai umat Islam adalah Al-Quran. Al-Quran adalah kitab suci terakhir ya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur, jadi tidak langsung ya. Sama malaikat Jibril Allah menyuruh malaikat Jibril untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, blog aja langsung misalkan ya 30 juznya, tidak ya, tetapi secara berangsur-angsur selama 23 tahun, atau orang ada yang menyebutnya 22 tahun 2 bulan 22 hari ya. Nah, di sini dibulatkan menjadi 23 tahun. Al-Quran berfungsi sebagai pedoman dan petunjuk untuk mengatur kehidupan umat Islam. Nah, tujuannya adalah sebagai pedoman dan petunjuk ya untuk mengatur kita sebagai umat Islam ya. Al-Quran juga merupakan sumber hukum tertinggi. Sumber hukum tertinggi adalah Al-Quran. Kemudian setelah itu Al-Hadis ya. Hadis ya. Kemudian secara garis besar isinya mengandung dua segi, yaitu segi hablum minallah. Apa itu hablum minallah? Hubungan kita dengan Allah. Kemudian hablum minannas, hubungan dengan sesama manusia. Jadi hubungan antara kita ya dengan Allah disebutnya dengan hablum minallah. Kemudian hubungan antar sesama manusia itu namanya atau disebutnya dengan hablum minannas. Al-Quran mengatur hubungan hamba dengan kholiknya. Kholik itu adalah pencipta. Kalau kita disebutnya makhluk, yang diciptakan. Yang menciptakan disebutnya kholik, yang diciptakan disebutnya makhluk. Hubungan ini disebut ibadah seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, contohnya ibadah puasa, ibadah sholat, zakat, haji. Nah, itu namanya hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Sedangkan dari segi hablum minannas, Al-Quran menjelaskan tata cara pergaulan dan hubungan manusia dengan dirinya, manusia lain, dan makhluk Allah lainnya. Nah, hubungan ini dikenal dengan muamalah. Dengan demikian, Al-Quran memberi petunjuk bagaimana mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Bukan saja Al-Quran itu mengatur sikap kita terhadap Allah, akan tetapi Al-Quran juga mengatur sikap kita terhadap manusia yang lain. Nah, itu disebutnya hablum minannas. Nah, jadi kalau misalkan kita ingin bahagia di dunia dan di akhirat, maka kita harus mau diatur oleh Al-Quran. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa kita berada dalam aturan Al-Quran? Maka kita harus pelajari Al-Quran ya. Nah, ini salah satunya kita sedang belajar
Al-Quran. Kemudian, membaca Al-Quran adalah salah satu ibadah yang utama dicintai oleh Allah. Para ulama sepakat bahwa hukum membaca Al-Quran dengan ilmu tajwid yang benar adalah wajib ain. Ketika kita membaca Al-Quran dengan menggunakan hukum tajwid, tata cara baca Al-Quran, maka hukumnya wajib. Maka dosa kalau misalkan membaca Al-Quran tetapi tidak menggunakan tajwid. Misalkan membaca mad tabi'i tetapi dibacanya sampai 6 harokat, ya. Nah, itu berarti menyalahi aturan membaca Al-Quran. Atau misalkan membaca mad wajib mutasil cuman 2 harokat misalkannya. Nah, itu pun sama, menyalahi aturan tata baca Al-Quran. Nah, kalau misalkan kita kan belum bisa nih, kita lagi belajar, maka tidak apa-apa kalau misalkan sedang belajar. Yang tidak boleh itu ketika kita sudah mengetahui hukumnya kemudian kita membaca salah. Kita tahu nih kalau misalkan mad tabi'i itu harus dibaca 2 harokat, tetapi kita misalkan karena ingin terdengar bagus maka kita baca misalkan sampai 12 harokat. Nah, tidak boleh seperti itu haram hukumnya, ya. Kemudian artinya jika kita tidak membaca Al-Quran dengan tajwid dan benar, maka kita berdosa. Oleh karena itu, marilah kita mempelajari ilmu tajwid sedikit demi sedikit. Kemudian langsung kita praktikkan ketika membaca Al-Quran. Ingat, Pak Iqbal memberikan materi apakah mad tabi'i misalkan kan tidak banyak kan Pak Iqbal ngasih materinya tentang mad tabi'i. Ketika kalian sudah paham, praktikan, ya. Kalau tidak dipraktikan nanti bisa lupa lagi, ya. Kemudian banyak keutamaan dan keuntungan yang didapat bagi orang yang membaca Al-Quran. Nah, berbeda halnya jika kita membaca surat kabar, majalah atau buku, komik dan lain sebagainya, ya, atau nonton misalkan, ya. Di antara keutamaan dan keuntungan orang yang membaca Al-Quran yaitu yang pertama, mendapatkan ketenangan jiwa dan hati. Nah, kalau misalkan kita gelisah nggak tahu kenapa misalkan, ya, rasanya jauh dari Allah misalkan, ya, maka kita baca Al-Quran, nanti akan mendapatkan ketenangan. Setiap ayat Al-Quran yang dibacakan akan mendatangkan ketenangan dan ketentraman bagi pembacanya, ya. Jadi setiap Al-Quran yang dibaca akan mendatangkan ketentraman bagi pembacanya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Isra ayat 82, bahwa Al-Quran diturunkan Allah SWT untuk menjadi obat bagi segala macam penyakit. Fihi syifa'ul linnas, ya. Jadi di dalam Al-Quran itu ada obat, ya, untuk manusia. Sehingga para pembaca Al-Quran, bahkan orang yang mendengarkan bacaannya akan mendapat ketenangan jiwa. Nah, bukan hanya ketika kita membaca yang akan menjadi pahala, ketika kita mendengar pun, ya. Misalkan ada orang lain yang membaca Al-Quran kemudian kita dengarkan, nah itu akan mendapatkan pahala juga, ya, dan ketenangan jiwa. Kemudian Rasulullah SAW menegaskan lagi, ditegaskan oleh Rasulullah bahwa orang yang terbaik di antara manusia adalah orang yang mempelajari dan mengajarkan Al-Quran sesuai dengan sabdanya, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Nah, jadi yang terbaik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya. Ketika kita misalkan belajar Al-Quran, maka kita akan mendapatkan kebaikan. Kemudian ketika kita setelah bisa membaca Al-Quran dengan hukum tajwidnya dan kita ajarkan kepada yang lain, itu pun sama. Nah, orang yang terbaik, ya, di hadapan Allah. Mendapat syafaat di hari kiamat. Nah, ini keutamaan ketika kita membaca Al-Quran juga nih. Rasulullah SAW bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Nah, jadi bacalah Al-Quran karena ia akan datang memberi syafaat. Syafaat itu pertolongan, ya, memberi syafaat kepada pembacanya pada hari kiamat nanti. Hadis riwayat Muslim. Nah, kalau kita ingin ditolong nih oleh Al-Quran, maka kita muliakan Al-Quran. Kita baca Al-Quran, kita pelajari Al-Quran, kita amalkan Al-Quran, ya. Mudah-mudahan kita bisa, ya. Kemudian yang keempat, keutamaan yang lainnya, disediakan tempat yang istimewa di surga bersama para malaikat. Masya Allah.
Orang yang pandai membaca Al-Quran akan disediakan tempat yang paling istimewa di surga bersama para malaikat yang suci. Sedangkan orang yang membacanya dengan terbata-bata belum pandai, ia akan diberi 2 pahala, yaitu pahala belajar dan kesungguhan membaca. Bagi orang yang belum bisa tetapi sedang belajar, nah ketika belajarnya mendapatkan pahala, ketika membacanya pun dia mendapat pahala. Kesungguhan membacanya pun dia mendapatkan pahala. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW sebagai berikut: Al-mahiru bil Qur'ani ma'as safaratil karim al-barrati walladhi yaqra'ul Qur'an wa yatata'u fihi wa huwa alaihi syaqqu lahu ajrani, rawahu Muslim. Artinya, baik, bacakan artinya ya. Orang mukmin yang mahir membaca Al-Quran, maka kedudukan di akhirat ditemani oleh para malaikat yang mulia. Dan orang yang membaca Al-Quran dengan gagap, ia sulit membacanya, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Pahalanya apa? Pahalanya ketika dia belajar Al-Quran dan bersungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran. Kemudian yang kelima, keutamaannya. Kejayaan umat Islam dicapai dengan membaca Al-Quran dan mengamalkannya. Sebaliknya, kemunduran yang menimpa umat ini disebabkan karena sikap acuh tak acuh terhadap Al-Quran, tidak peduli lagi ya, dan meninggalkannya. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yarfa'u bihadzal Qur'ani aqwama wa yad'u bihi akharina, rawahu Muslim. Artinya, sungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Quran ini sebagai kaum dan merendahkan sebagian lainnya juga dengannya. Hadis riwayat Muslim. Nah, inilah rahasia mengapa generasi awal umat Islam, sahabat, tabi'in dan itba'ut tabi'in menjadi generasi terbaik umat ini. Sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW. Mengapa demikian? Karena membaca Al-Quran dan mempelajarinya bagaikan berbincang-bincang dengan Allah. Jadi ketika kita membaca Al-Quran itu seperti kita sedang berbincang dengan Allah. Karena apa? Karena Al-Quran merupakan firman Allah ya. Dengan begitu, orang yang membaca Al-Quran akan selalu dekat dengan Allah. Wajar jika mereka diangkat derajatnya oleh Allah. Allah akan angkat derajat mereka. Asalkan niatnya ikhlas karena Allah. Tidak ingin dilihat baik oleh orang lain. Misalkan ingin dipuji oleh orang lain ya. Kemudian yang keenam, mendapat pahala berlipat ganda. Pahala yang berlipat ganda ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda. Baik, akan bacakan artinya ya. Anak-anak boleh nanti baca Arabnya. Apakah salah seorang dari kalian suka jika ketika dia kembali kepada istrinya? Apakah salah seorang dari kalian suka jika ketika dia kembali kepada istrinya di rumahnya dia mendapati 3 ekor unta yang sedang bunting, lagi gemuk-gemuk? Nah, kami menjawab, ya. Beliau bersabda, 3 ayat yang dibaca oleh salah seorang dari kalian di dalam sholatnya adalah lebih baik daripada ketiga ekor unta yang bunting gemuk itu. Nah, kalau misalkan kita pulang nih ke rumah, kemudian kita binatang ternak kita misalkan kita dapati binatang ternak kita sedang hamil misalkan ya, yang terdapat di dalam perut ibunya itu adalah bayi unta yang dapat dilahirkan, yang dapat kita peroleh ya keuntungannya, bisa kita jual, bisa kita pelihara misalkan ya. Nah, sama ketika kita membaca Al-Quran, ketika sholat pun, maka kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Kemudian hadis yang lainnya, barang siapa yang membaca 1 huruf dari kitabullah, maka baginya 1 kebaikan, dan 1 kebaikan itu senilai dengan 10 kebaikan. Nah, aku tidak mengatakan alif lam mim itu 1 huruf, akan tetapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, dan mim 1 huruf. Jadi anak-anak, ketika kita membaca Al-Quran itu pahalanya bukan ketika saat misalkan 1 kali kita baca, misalkan Pak Iqbal membaca surat Yasin, maka pahalanya 1 aja. Tidak, tetapi per hurufnya ya, per hurufnya dikasih pahala. Alif lam mim itu kan surat Al-Baqarah ya. Dalam surat Al-Baqarah kan itu 3 huruf, bukan dikasih 1 pahala, akan tetapi alif itu mendapatkan pahala, kemudian lam dan mim juga sama. Nah, itu ya, jadi bukan 1 ayatnya, tapi per hurufnya diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Membaca alif lam mim saja kita mendapatkan pahala sebanyak 30 kebaikan. Alif 10, lam 10, mim juga 10. Jadi 30 kebaikan. Wow, itu dilipat gandakan ya. Nah, jadi banyak sekali nih pahalanya kalau misalkan itu baru 3 ya. Apalagi kalau misalkan satu surat misalkan, atau apalagi misalkan kalau satu juz, apalagi kalau misalkan sampai tamat. Wah, itu pahalanya bisa kita mungkin tidak bisa kita hitung ya. Maka bagaimana dengan membaca sejumlah ayat yang dalam satu halaman Al-Quran, apalagi jika kita membaca satu juz dari Al-Quran? Pahala yang kita dapat tentu sangat banyak, bahkan tidak dapat kita hitung. Seperti Bapak jelaskan barusan ya, tidak ada bacaan lain yang pahalanya itu selain yang berpahala seperti membaca Al-Quran. Nah, demikianlah berbagai keutamaan dan keuntungan bagi orang yang membaca dan mempelajari Al-Quran. Tentunya kamu ingin mendapat semua keutamaan itu ya. Ayo kita banyak mengaji, tingkatkan terus ilmu tajwid dan kefasihan ketika membaca Al-Quran. Setelah itu biasakan membaca Al-Quran setiap hari minimal 3 ayat per hari. Nah, ini kita harus punya kalau dalam bahasa Sundanya hanca ya, batas ya. Misalkan punya targetan, misalkan tiap hari kita membaca 3 ayat Al-Quran. Syukur-syukur kalau misalkan satu surat misalkan ya. Nah itu anak-anak, ini mungkin bisa jadi motivasi ya buat kita agar kita lebih serius lagi, lebih semangat lagi ketika mempelajari Al-Quran dan membaca Al-Quran. Kalau sudah bisa maka kita ajarkan kepada yang lainnya agar kita mendapatkan keberkahan dari Al-Quran. Nah selain itu ada adab-adab nih, adab-adab ya, adab-adab ketika kita membaca Al-Quran. Ini tidak disebutkan di dalam buku, tapi Pak Iqbal kira ini perlu atau sangat penting untuk disampaikan. Nah ketika membaca Al-Quran kita tidak boleh sambil main-main, misalkan sambil makan ya, atau sambil ngopi misalkan ya. Ini Al-Quran misalkan. Nah kita sambil makan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah, tidak boleh seperti itu. Nah, itu berarti tidak beretika ketika kita membaca Al-Quran. Ini firman Allah, Al-Quran itu adalah firman Allah yang sangat agung ya. Bahkan ketika membacanya pun kita tidak boleh nih, bukan tidak boleh ya, dianjurkan untuk tidak menyimpannya di lantai. Karena anggota badan kita bisa melebihi atau di bawah anggota badan kita, diletakkan di bawah anggota badan kita ya, bahkan lebih bawah daripada tempat BAB dan BAK misalkan ya. Nah itu, tapi harus diangkat. Nah itu adabnya, angkat oleh kita baru membaca Al-Quran dengan dalam keadaan suci ya, keadaan suci, menutup aurat. Nah itu adalah etika ketika kita membaca Al-Quran. Jangan sembarangan ya, jangan sambil minum, sambil ada nih Pak Iqbal tidak akan sebutkan nih, tapi ada yang harus kita jadikan pelajaran ketika setoran surat misalkan ke Pak Iqbal ya. Ketika setoran surat masih ada yang sambil ngunyah misalkan. Nah, itu tidak boleh ya. Nah itu mungkin anak-anak yang dapat Bapak sampaikan. Untuk tugasnya ada pada halaman 73. Nah, ada pada halaman 73. Aku rajin latihan, isian berikut. Anak-anak isi. Nah setelah diisi, di voice note-kan ke Pak Iqbal. Di voice note-kannya caranya bagaimana? Misalkan nih Pak Iqbal kasih contoh satu ya. Nah, di sini nomor 1, hubungan manusia. Nah, jadi sambil di voice note kan ya. Kalau sudah diisi, di voice note kan, nanti kirim ke Pak Iqbal. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala disebut. Kan ini tidak ada isinya. Isinya kalian sebutkan di voice note-nya. Pak Iqbal contohkan. Hubungan manusia dengan Allah Subhanahu wa taala disebut hablum minallah. Nah, dan seterusnya ya. Nah, itu saja mungkin tugasnya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.